penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kau boleh senantiasa perkumpulkan kami di tempat ini. Gunakan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat pagi hari ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami mendengar setiap doa-doa kami. Tuhan senantiasa merapi kami, setiap kami Bapa di surga. Biar setiap kata-kata yang kami sampaikan, doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, boleh senantiasa berkenan Engkau jawab sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila setiap kami datang kepada-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, saat kita akan masuk dalam setiap doa-doa kita. Kita memulaikan satu pujian yang berkata, berseru memanggil nama-Mu. Percaya Bapa, biarlah senantiasa kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah senantiasa Bapa rawatan-Mu tercurah di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Ampuni Bapa setiap kesalahan Tuhan, setiap Bapa pelanggaran tengah-tengah bangsa kami yang senantiasa tidak pernah di hadapan-Mu. Biarlah Kau yang kupulihkan Bapa yang baik, Engkau senantiasa mengampuni Bapa setiap bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, menyerahkan buat setiap pemerintahan Kau Bapa di tengah-tengah bangsa kami, menyerahkan mereka dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi Tuhan. Engkau campur tangan, mari pakai mereka sebagai pemimpin yang bertanggung jawab Bapa di tengah-tengah bangsa kami, yang penuh dengan kebijaksanaan Bapa yang baik. Berikan kepada mereka Bapa kesatuan hati Bapa yang baik, sehingga kami percaya Tuhan keputusan-keputusan yang mereka ambil Bapa di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Bapa, biarlah semuanya berasal dari Engkau Tuhan yang terbaik bagi kemajuan bangsa kami Tuhan. Engkau jadikan mereka senantiasa menjadi pemimpin yang tahu akan Engkau Bapa, yang senantiasa Bapa berjalan di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menjaga mereka, melawat mereka dengan kuasa dan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan buat setiap Bapa perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami percaya kami senantiasa serahkan hanya kepada Engkau Bapa. Biarlah yang Kau memulihkannya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menolong Bapa perekonomian bangsa kami saat ini Tuhan. Kami percaya bagi-Mu tidak ada mungkin Tuhan, bagi-Mu tidak ada mustahil Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap Bapa orang-orang yang sakit Tuhan tengah-tengah bangsa kami. Kami tidak tahu Bapa menjadi setiap penyakit mereka apa yang mereka alami saat ini, dan kami percaya, kami berdoa bagi kesembuhan setiap mereka Tuhan. Mereka tolong Bapa mereka saat ini yang mungkin berbaring di rumah sakit. Engkau tolong Bapa yang baik, berikan kesembuhan, berikan pemulihan Bapa dalam setiap hidup mereka Tuhan. Ajar setiap mereka Bapa untuk senantiasa menyerahkan hidup mereka hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya apapun yang mereka lakukan saat ini Bapa, supaya mereka senantiasa memperoleh kesembuhan. Kami percaya Kau tolong Bapa yang baik, berikan senantiasa kuasa-Mu, katakan senantiasa pertolongan melalui setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan Bapa buat setiap Tuhan Yesus, setiap tim keamanan Bapa di tengah-tengah bangsa kami. Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan, mereka yang senantiasa berjuang Bapa untuk menjaga bangsa kami Tuhan, untuk senantiasa melindungi bangsa Indonesia ini Bapa. Mari pakai mereka lebih lagi, lebih luar biasa lagi Bapa yang baik, berikan senantiasa kepada mereka kekuatan yang baru Tuhan, kesehatan Bapa yang ditambah-tambah dalam setiap hidup mereka Bapa, sehingga kami percaya Tuhan dalam mereka mengerjakan setiap pekerjaan mereka. Biarlah mereka senantiasa ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Kau senantiasa menyertai setiap hidup mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Bapa kesembuhan Tuhan, pemulihan bangsa kami hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan gembala
segala sidang kami yang ada di pusat Bapa yang Kau campur tangan, berdoa menyerahkan kehidupan hamba-Mu Bapa Yohanes Nahwai Tuhan yang Kau campur tangan Bapa yang Kau berkati kehidupan hamba-Mu ini, berkati istrinya dan seluruh anak-anaknya Tuhan, keluarga besar ya Bapa yang Kau campur tangan. Kami percaya mari bagi hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Bapa dalam senantiasa menggembalakan seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu menjadi berkat-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya keduluan hamba-Mu Tuhan, visi misinya ke depannya Bapa, kami percaya biar mereka yang Kau tolong Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan Bapak Gembala sedang kami di tempat ini Bapa yang Kau campur tangan, menyerahkan Bapak Yohanes Kaumi Tuhan, Bapak juga bergembala kami yang Kau campur tangan, berikan kepada kedua hamba-Mu senantiasa kesehatan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan yang Kau senantiasa bertambah dalam hidup mereka Bapa. Kau senantiasa melawat mereka Tuhan, kemana mereka pergi Bapa. Kami percaya Tuhan yang Kau senantiasa melindungi mereka dengan kuasa kudus Bapa yang baik. Berkati mereka Bapa dalam setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan, dalam menggembalakan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang Kau campur tangan. Mari pakai mereka lebih lagi, lebih luar biasa lagi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan buat setiap Bapa keluarga besar Tuhan, seluruh anak-anaknya Tuhan. Kami percaya kami serahkan kepada Engkau Bapa. Berkati dalam setiap pekerjaan usaha mereka, Engkau senantiasa berhasil dan beruntung Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan setiap para pendeta di tengah-tengah gereja kami ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Bapa Pendeta Yesus Homi, Bapak juga Pendeta Mengulur Tuhan Bapa yang Kau campur tangan. Berkati senantiasa kehidupan setiap para hamba-hamba-Mu ini Bapa. Mari pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan, mari pakai mereka menjadi terang Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, yang percaya Bapa setiap kerinduan mereka Tuhan, visi misi mereka ke depannya Bapa, biar mereka yang Kau tolong Bapa yang baik, yang percaya. Berkati setiap keluarga mereka masing-masing Bapa yang Kau senantiasa menutup bungkus Bapa, melindungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang percaya Bapa, biarlah senantiasa Tuhan Engkau menjadikan mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa, lebih luar biasa lagi Bapa dalam senantiasa melayani Engkau dalam setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan buat kehidupan setiap para penatua kami Bapa di tengah-tengah gereja kami Tuhan yang Kau campur tangan Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap para pendua Tuhan di tengah-tengah gereja kami Bapa yang Kau senantiasa memberkati mereka pribadi Bapa yang baik, yang percaya Bapa, mari jadikan mereka menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, menjadi para pelayan-pelayan-Mu yang senantiasa takut akan Engkau Tuhan, senantiasa Bapa ada semangat Tuhan, ada gairah Bapa dalam senantiasa melayani Engkau dalam setiap hidup mereka Bapa yang baik, berikan senantiasa kesatuan hati Bapa, ada kerinduan Bapa untuk senantiasa rindu dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan dalam setiap Bapa pekerjaan usaha mereka yang Kau senantiasa tolong Bapa yang baik, berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang percaya Kau serahkan setiap kehidupan hamba-hamba-Mu hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Selanjutnya kita akan doa yang kedua. Baiklah, saat ini kita menaikkan satu pujian yang berkata, aku percaya Tuhan mulia siap. Menyerahkan setiap pergumulan gereja kami di tempat ini, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak. Bapak di sorga, kami menyerahkan bagi kegiatan sepekan yang kami jalani Bapak. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati baik doa selamat pagi, doa sahabat mujizat yang kami lakukan di gereja di tempat ini. Tuhan yang memberkati Bapak. Bapak di sorga, biarlah Tuhan yang senantiasa terus menolong setiap para jemaat-jemaat Tuhan yang tetap
tetap setia dalam mengikuti kegiatan doa pagi bahkan mujizat yang kami lakukan di gereja kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu nyata bagi setiap mereka. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Bapa, menyerahkan bagi ibadah komsel yang kami lakukan di setiap wilayah yang ada. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa biar kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga setiap hati para jemaat Tuhan yang ada. Biarlah mereka menjadikan rumah mereka untuk dijadikan satu persekutuan ibadah, sehingga dalam setiap rumah mereka Bapa ada pujian, ada penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami boleh senantiasa bersuka cita bersama Bapa. Kami boleh senantiasa saling sharing satu sama lain Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat doa puasa kami, bahkan doa malam yang kami lakukan Bapa. Kami juga berdoa buat kegiatan ibadah pemuda-pemudi yang dilakukan di gereja kami di tempat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Dalam nama Yesus kami juga berdoa ya Bapa. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadirkan setiap anak muda-mudi gereja kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang senantiasa menjawab setiap hati mereka Bapa. Gairahkan setiap mereka Bapa, sehingga mereka boleh senantiasa datang bersekutu beribadah bersama dengan kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipuji, nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan bagi setiap kegiatan ibadah raya kami, baik yang diharapkan tidak harapan dalam segala sisi. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di altar Tuhan. Kau memberkati setiap mereka Bapa. Dalam nama Yesus, baik mereka sebagai singa manusia penerima tamu, mengumpulkan makan operator residi. Kami juga menyerahkan bagi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka semua Bapa yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami di tempat ini. Biar Tuhan senantiasa pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa dalam segala pelayanan mereka yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang senantiasa mengurapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, biar setiap firman yang boleh disampaikan Bapa kepada setiap para jemaat Tuhan, mereka boleh senantiasa dapat mampu belajar Tuhan untuk mengerti segala kebenaran firman-Mu, dan mereka boleh senantiasa dapat diubahkan lalu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu setiap persembahan umat Tuhan yang diberikan oleh para jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati Bapa, baik itu persembahan ucapan juga perpuluhan, bahkan persembahan pembangunan rumah Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati Bapa. Setiap apapun yang mereka berikan kepada-Mu, biarlah Kau mengembalikan melalui setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu saat ini, menyerahkan bagi setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja kami di tempat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang menolong setiap pelayan mereka yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan nyata bagi setiap mereka. Biarlah mereka senantiasa dapat mampu memberikan diri mereka yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa kepada-Mu saat ini, menyerahkan bagi setiap para hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa kami, baik itu mereka sebagai kepala sidang, para pendeta misionaris, para penginjil yang ada Bapa di surga dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong setiap mereka dalam segala pelayanan mereka yang ada. Tuhan, tolong setiap mereka, biarlah roh hikmat Tuhan dalam setiap hati mereka, sehingga mereka benar-benar Bapa melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan bagi gedung gereja yang kami rindukan Bapa, yang boleh senantiasa kami miliki. Biar Tuhan senantiasa memberkati Bapa. Dalam nama Yesus kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang senantiasa memampukan kami supaya kami senantiasa sehati Bapa, untuk senantiasa dapat kami wujudkan Bapa gedung gereja 1000 seat Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Setiap para panitia Bapa yang senantiasa terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan yang ada, Tuhan Kau senantiasa berkati, berikan kesatuan hati kepada mereka, sehingga mereka boleh bergandengan tangan dalam mewujudkan gedung gereja 1000 seat Bapa di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan yang kami butuhkan, kiranya Tuhan tolong cukupkan, karena kami akan percaya bahwa berkat-Mu Tuhan
Tuhan senantiasa nyalakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami yang dan percaya Bapa bahwa Tuhan akan senantiasa menyediakan bagi kami terlebih dalam pembangunan rumah Tuhan yang kami rindukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan bagi Yesus berkat Malta Indonesia, Tuhan yang memberkati yayasan ini dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati segala apapun yang menjadi program bahkan rencana yang ada dalam yayasan berkat Malta Peduli Indonesia. Kami serahkan Bapak yayasan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Tuhan yang terus bekerja berkarya di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih yang menjadi setiap doa dan permohonan kami sampaikan kepada-Mu di saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus bekerja berkarya dalam setiap pergumulan doa-doa kami sampaikan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mengatakan satu pujian yang berkata, selidiki aku lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menyertai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga rindu diperingatkan oleh renungan firman-Mu. Mari jamah setiap hati kami Bapa, biarlah kiranya melalui firman-Mu dapat senantiasa menjadi kekuatan Tuhan, menjadi penuntun langkah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang melayani kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan dari kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan
anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah jauhnya pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Yang berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya bawakan buat kita pada pagi hari ini adalah hidup berharga di hadapan Tuhan. Sekali lagi, hidup berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita sama-sama melihat latar belakang dari kitab Yesaya ini adalah Yesaya adalah nabi yang bekerja pada masa 4 raja memerintah Yehuda, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Namun Yesaya sendiri memiliki nama Yesaya sendiri memiliki arti Tuhan adalah penyelamat atau keselamatan dari Tuhan. Nabi Yesaya juga menyaksikan penghukuman Tuhan bagi Yehuda. Masa kekalahan Yehuda dari Asyur maupun saat Yehuda jatuh ke tangan Babel. Selamat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menyadari bahwa tanpa kita sadari waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah meninggalkan tahun 2020 dan kita sudah masuk di tahun 2023. Perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2022, baik itu suka maupun duka, telah menjadi masa lalu dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sadarkah kita hidup ini sungguh berharga? Pernahkah kita menyadari bahwa setiap kehidupan kita sangat berharga? Atau kita menjalani kehidupan kita senantiasa biasa-biasa saja? Atau kita menyadari bahwa kehidupan kita sungguh berharga? Jika kita merefleksi diri kita tanpa disadari, kita sering menganggap hidup yang diberikan Tuhan ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa sehingga kita melakukan apa saja yang kita inginkan. Kita tidak tahu bersyukur, bahkan seringkali kita bersungut-sungut dan tidak mentaati perintah Tuhan, bahkan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dan menyertai setiap kehidupan kita senantiasa. Kita semua tidak baik. Tetapi mengapa Tuhan tetap mengasihi dan menyertai kita? Kita percaya semua itu karena kita berharga di matanya dan karena kita adalah sama-sama kepunyaan Tuhan. Selamat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Yesaya pasal yang ke-43 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, kita akan melihat bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap umat Israel. Sekalipun mereka telah memberontak terhadap Tuhan, namun Tuhan kembali membentuk, menebus, bahkan menolong serta menyertai karena mereka sangat berharga di mata Tuhan dan sangat mulia di mata Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai ke-7, Allah mengungkapkan kasih-Nya kepada umat Israel. Walaupun umat Israel telah berdosa kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan kepada mereka tidak pernah berubah atau tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu adalah salah satu bukti kasih Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Selamat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika umat Israel dan kita berharga di mata Tuhan, bagaimana seharusnya umat Israel dan kita hidup di hadapannya? Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada 3 poin yang akan saya berikan kepada kita. Yang pertama, kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya mengungkapkan
kasih-Nya kepada umat Israel, tetapi Ia juga menghendaki agar umat Israel yang sudah jauh darinya, yang tidak setia dan taat kepadanya, mau kembali kepadanya. Kalau kita melihat dalam Yesaya pasal yang dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama yang dikatakan di sini, tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Tuhan berkata bahwa umat Israel adalah kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin umatnya kembali dan datang menyembah dan melayani Dia. Kita harus menyadari bahwa setiap kehidupan kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun mungkin kita seringkali menyia-nyiakan setiap kehidupan kita. Kita sering sekali tidak menganggap kasih setia Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Dan poin yang kedua yaitu hidup lebih mengasihinya atau hidup lebih mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi umat Israel dengan memberikan perlindungan yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan mereka. Kalau kita melihat di ayat yang kedua, dikatakan di situ, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Betapa luar biasanya penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Walaupun mereka jauh daripada Tuhan, walaupun mereka seringkali tidak mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi bagaimana senantiasa kasih Tuhan senantiasa mereka rasakan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita belajar bahwa kita diajarkan kita harus hidup lebih mengasihi Tuhan. Kita harus lebih takut akan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Perlindungan yang demikian ini membuktikan umat Israel sungguh berharga di matanya. Meskipun seringkali umat Israel tidak percaya akan kasih-Nya, namun Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya melalui perlindungan di dalam kehidupan umat Israel. Dan juga ini bukan hanya berlaku bagi umat Israel, tapi bagi kehidupan kita saat ini. Bagi kehidupan kita setiap pribadi, lepas pribadi dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini sangatlah berharga, sangatlah berarti dalam kehidupan kita. Kita percaya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau tidak ada kasih setia Tuhan yang menjaga kita, kita mungkin akan dalam celaka, kita mungkin akan senantiasa diperhadapkan dengan celaka yang senantiasa menimpa dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana dikatakan tadi bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan, makanya Tuhan sangat mengasihi kita. Demikian juga Tuhan menghendaki kita supaya kita mau lebih lagi mengasihi Dia dalam setiap kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, hidup untuk menyenangkan-Nya. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kasih setia dan perlindungan Tuhan kepada umat Israel tidak semata-mata supaya umat Israel mau kembali kepadanya dan lebih mengasihinya, tetapi Tuhan ingin umatnya senantiasa hidup untuk menyenangkannya. Dalam keadaan susah, Tuhan ingin umatnya tidak bersungut-sungut, tetapi tetap setia, tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan umat Israel maupun kehidupan kita saat ini. Tuhan mau kita menyenangkan Dia, tetapi bukan semata-mata karena Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kita, tetapi kita harus menyadari sebagai kita orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengenal akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus menyadari begitu berharganya kehidupan kita di mata Tuhan, begitu mulianya kita di hadapan Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kita masih merasakan pertolongan Tuhan, kita masih merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Selamat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi bangsa Israel, demikian juga Tuhan sangat mengasihi kita hari ini ataupun sampai selama-lamanya. Sebagaimana berharganya umat Israel dan mulia, demikian juga berharga dan mulianya kita di mata Tuhan.
sudah menunjukkan kasih-Nya kepada umat Israel dengan menebus dan menyertai mereka, Tuhan juga telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus untuk menebus dan menyertai setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu, dalam kehidupan kita, mari kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan untuk lebih mengasihi Dia dan hidup dalam menyenangkan hati-Nya. Kalau kita melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, di situ dijelaskan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang dengan darah yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah darah Tuhan Yesus Kristus, supaya melalui penebusannya Tuhan ingin bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Ia ingin memakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kita berharga karena kita adalah milik Kristus dan hidup untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kita berharga di mata Tuhan. Hal itu bukan hanya berlaku secara pribadi, tetapi juga dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati dan berharga di mata Tuhan. Sebagai yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih kita karena hanya kita yang sanggup memanifestasikan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan maupun studi kita masing-masing. Tuhan mau kita menjadi berkat-Nya, Tuhan mau kita menjadi alat-Nya di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kiranya melalui renungan firman ini kita belajar dari 3 poin yang telah saya sebutkan tadi, bagaimana kita harus menyadari bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat luar biasa di mata Tuhan. Karena itu kita harus sama-sama belajar. Jangan pernah kita menyanyiakan setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita menyalahkan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa mau kita kembali kepada Tuhan. Biarlah kiranya melalui renungan firman Tuhan ini dapat senantiasa menjadi kekuatan, menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini kami diajarkan Bapa untuk senantiasa kami menyadari bahwa betapa berharganya kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, dan setiap kami untuk kami senantiasa bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk senantiasa Bapa kami mau lebih lagi dalam mengasihi Engkau dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kiranya firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan yang baru, menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Serahkan kepada Bapak Kepala. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan sebuah kepastian bahwa Allah satu-satunya penebus, tidak ada yang lain. Di kolong langit ini tidak ada nama yang setara dengan nama Yesus yang olehnya kita ditebus, yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada, hanya nama Yesus. Oleh karena itu, sahabat, pagi dimanapun kita berada, mari tetap jadikan Yesus, jadikan Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Yang lain penting, karir penting, kesehatan penting, apa saja penting dalam menopang kehidupan kita. Tapi segala sesuatu yang lebih penting daripada itu adalah Tuhan. Tuhanlah segalanya bagi kita. Dia penebus kita, Dia penyelamat kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menopang kita sekaliannya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat ibadah yang kami selenggarakan pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sudah tolong kami dalam ibadah ini, dari kami pembukaan sampai doa syafaat, sampai kami dengarkan firman dan sebentar kami mengakhirinya. Kami percaya karena Tuhan ada di antara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat haleluya Ibu Amanda. Tuhan, Engkau terus jaga Ibu Amanda. Kami dengar dia Tuhan terus drop. Tuhan, Engkau jaga dia, sembuhkan Ibu Amanda. Angkat segala penyakit dalam tubuhnya. Karena Engkau dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib,
yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Jawab dia, sembuh dalam nama Yesus. Kami terlalu yakin Tuhan bahwa Ibu Amanda akan mengalami mujizat. Tuhan, Engkau berikan dia kesempatan dengan belas kasihan-Mu supaya dia boleh menjadi saksi-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu, keajaiban-Mu dalam pertolongan Tuhan di saat dia dirancang rumah sakit. Terima kasih Tuhan, terpuji oleh Engkau. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Maisa yang sebentar akan berangkat ke Surabaya. Tuhan, Engkau peliharakan, lindungi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tibakan di Surabaya dengan selamat, jauhkan para bahaya tabrakan celaka baik di darat di udara. Tuhan, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tibalah Tuhan Ibu Maisa di Surabaya tanpa kekurangan satu pun juga. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati. Tuhan, tolong Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, keajaiban-Mu, keagungan-Mu di atas kami. Berkati Tuhan kami semua, umat-umat-Mu dimanapun berada, apapun kondisi kami, keadaan kami, situasi kami hanya berharap, berkeyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kami, membuka jalan bagi kami, memberkati kami, menopang kami, memulihkan dan menyembuhkan kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang hebat bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jagalah kami dari segala kecelakaan, malapetaka. Jagalah kami Tuhan dari jagalah nyawa kami, dan bahkan Tuhan Engkau yang terus memelihara kami, melindungi kami, keluar masuk kami ada di tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Roh Kudus bekerjalah buat kami. Mari Tuhan, tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami Tuhan. Jadikan hari-hari kuat, hari kemenangan, sukacita dan sejahtera, hari di mana Tuhan kami melihat mujizat, di mana Tuhan menggenapkan doa yang bagi kami. Berkati kami dengan limpahnya, meluas daerah kami, tangan menyertai kami, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, terima berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluarga sampai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan sahabat, pagi dimanapun kita berada, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa nanti jam 10 ada sahabat mujizat, dan Tuhan kiranya memberkati kita. Tuhan tolong kita senantiasa dengan rahmat-Nya. Jangan takut, apapun yang terjadi jangan pernah takut. Tuhan selalu ada di pihak kita. Maju terus dan tetap semangat. Haleluya, amin.